Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, para pencinta kajian tafsir yang saya hormati. Kemudian kita masuk pada halaman 14. Beliau mengatakan atau menulis, wa mimma taqaddama nafhamu limada ubtudiat suratul hamdi bi'abarati alhamdulillahi rabbil alamin. Dari penjelasan yang telah lalu dapat kita pahami mengapa surat Alhamdu ini, surat Al-Fatihah ini diawali dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu fil lughati as-sana'u ala amalin aw sifatin thayyibatin muktasabatin an ikhtiyarin. Alhamdu secara bahasa adalah as-sana'u, yaitu pujian, memuji. As-sana'u pujian ala amalin, atas amal perbuatan atau atas sifat yang baik yang merupakan amal dan sifatnya ikhtiyari, iktisabi, yaitu yang dilakukan dengan ikhtiar dan kesadaran. Ay hina ma yuaddi syakhsun amalan thayyiban an wa'yin aw yaktasibu an ikhtiyarin sifatan tu'ahiluhu li amalil khairi fa innana nahmaduhu wa nusni alaihi. Artinya, ketika ada seseorang dia melakukan suatu perbuatan yang baik dan dengan kesadarannya, dengan ikhtiarnya, bukan dengan paksaan, atau dia melaksanakan segala sesuatu dengan ikhtiarnya, atau misalnya dia mencapai suatu sifat kedudukan dengan ikhtiarnya yang dia layak memperoleh sifat tersebut karena perbuatan yang baik misalnya, maka ketika kita memuji orang tersebut, ya, kita menyanjungnya. Kenapa? Karena dia telah mencapai perbuatan yang baik, mencapai sifat yang terpuji dengan ikhtiarnya, bukan dengan paksaan. Karena dia mendapat pujian yang bagus, yang layak untuknya. Walau alimna annal alifa wal lama fil hamdi hiya li istighraq al jinsi la alimna anna kulla hamdin wa thana'in yakhtassu billahi subhanahu duna siwahu. Kalau kita memahami dan mengerti bahwa alif lam yang terdapat pada ungkapan alhamdu, itu alif lamnya adalah untuk listighraqil jinsi, untuk menunjukkan jenis secara menyeluruh. Kalau ini kita paham, maka ya, kita akan memahami bahwa segala pujian, semua sanjungan, semua pujian itu khusus hanya milik dan bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan milik dan bagi selainnya. Karena al-fadl hamdu listighraqil jinsi, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pujian apapun, sanjungan apapun hanya milik Allah. Allah lah yang berhak untuk disanjung dan dipuji. Selain Allah, itu adalah limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fasana'una 'alal akharina yantaliqu min sana'ina 'alaihi ta'ala. Oleh karena itu, pujian kita, sanjungan kita kepada orang yang lain itu berdasarkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna mawahibal wahibina kal anbiya'i fi hidayatihim lil bashar wal muallimina fi ta'limihim wal qurama'i fi badrihim wa ata'ihim wal atiba fi ilajihim lil marda wa tadbibihim lil musabin innama hiya fil asri min dzatihil muqaddasati. Beliau mengatakan bahwa anugerah dan pemberian manusia dan orang-orang yang memberi seperti para nabi, mereka memberikan hidayah kepada umat manusia, atau seperti para guru, misalnya mereka memberikan hidayah dengan pengajaran mereka, atau orang-orang yang karim, orang-orang yang dermawan, mereka memberikan harta mereka, infak mereka, sedekah mereka, juga para dokter, mereka memberikan obat-obatnya, mengobati orang yang sakit, ya, yang tertimpa macam-macam penyakit. Itu semua pada asalnya adalah dari zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan karena Allah, maka para nabi tidak bisa memberikan hidayat. Para guru tidak bisa mengajar, memberikan ilmunya. Orang-orang yang dermawan tidak mungkin bisa memberikan harta kekayaannya. Para dokter tidak mungkin bisa mengobati pasiennya.
Karena semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat tersebut menyeluruh untuk seluruh umat manusia. Karena itu, ya, ketika kita memuji siapapun, kita memuji Nabi, memuji Rasul, memuji Imam Ma'sum, memuji guru kita, orang tua kita, murid kita, orang-orang yang dermawan, memuji orang-orang yang baik, yang soleh, siapapun yang kita puji, hendaklah pertama pujian itu kita niatkan, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan yang lain, ketika kita memuji selain Allah, kita jangan melupakan pertama memuji Allah Subhanahu wa taala dalam pujian tersebut. Jadi pujian kepada Allah jangan sampai dilepaskan sama sekali ketika kita memuji selain Allah Subhanahu wa taala, hingga kita tidak terjerumus pada kemusyrikan, ya. Karena kalau kita memuji selain Allah, memuji orang yang berjasa pada kita, guru kita, kawan kita, ya, atau direktur kita, pemimpin kita puji. Ketika kita memuji mereka, kita melupakan pujian pada Allah. Pujian kita pada manusia putus kepada Allah. Maka pada kondisi seperti itu kita termasuk musyrik, yaitu musyrik irfani, ya. Dan kebanyakan manusia pada kondisi musyrik irfani, ya. Kenapa? Karena kita memuji melupakan pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Kebanyakan orang beriman itu musyrik. Kenapa? Karena melupakan Allah ketika memuji selain Allah. Ketika ada bantuan dari yang selain Allah, dipujinya dan melupakan Allah, maka termasuk musyrik irfani, bukan musyrik yang besar atau musyrik akidati, bukan, tapi musyrik irfani. وهكذا الشمس حين تغرق علينا بأشعتها والسحب بأمطارها والأرض ببركاتها كل ذلك منه سبحانه ولذلك فكل الحمد له. Demikian pula matahari yang terbit, yang sinarnya memancar kepada kita, awan yang membawa hujan kepada kita, bumi yang menimbulkan keberkahan kepada kita dan pada umat manusia. Seluruhnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bahwa alhamdu, pujian, sanjungan, lahu, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya kita alamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadirun bidzikri andal hamda laysa bidayata kulli amalin fahasbu. Perlu dijelaskan dan dipahami bahwa alhamdu itu bukan hanya merupakan awal atau permulaan setiap amal perbuatan saja. Bal huwa nihayatu kulli amalin aidan. Bahkan alhamdu juga, pujian itu juga merupakan nihayah, merupakan pamungkas dan penutup atau yang mengakhiri segala macam perbuatan dan pekerjaan juga. Kama yu'allimuna al-Qur'an, sebagaimana Quran mengajarkan kepada kita. Yaqulu subhanahu fil ayati 10 atau al-10, Allah berfirman pada ayat yang ke-10 min surat Yunus, dalam surat Yunus, an ahlil jannah, tentang ahli surga. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doa mereka ahli surga itu di dalam surga, apa doa mereka dalam surga? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Allahumma ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan tahiyyah mereka, ucapan selamat mereka adalah salam. Kemudian wa akhiru da'wahum, akhir doa mereka adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi jelas bahwa alhamdu itu bukan hanya di awal perbuatan, tapi juga di akhir perbuatan. Ya, karena itu kalau kita melihat dari sisi ini, ya, di hati kita jangan pernah terputus alhamdulillah. Ya, setiap detik, setiap saat. Di awal kita mulai pekerjaan alhamdulillah, di tengah-tengah alhamdulillah, pada akhir alhamdulillah juga. Ya. Pada awal perbuatan bismillah, di tengah bismillah, akhir bismillah juga. Jadi semua menyatu begitu. Kenapa? Karena semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan berdasarkan kekuatan dan tenaga, energi dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baik bismillah, ya, maupun alhamdulillah, itu jangan sampai pernah terputus di hati kita, ya.
kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang selain Allah, kalaupun ada pujian, ya tentu itu kedua setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai putus pujian kita kepada Allah gara-gara kita memuji selain Allah, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa mengamalkannya insyaallah sebaik-baiknya sebagai bekal kita menuju pada kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat insyaallah. Dan saya mohon maaf atas segala kehilapan, atas segala kekurangan dan kesalahan, dan mohon diislah atau diperbaiki dan dikoreksi insyaallah. Pada kajian kita akan bahas kalimat ar-rabbu. Amma kalimat rabbu pada halaman 14, ya. Kita sampai di sini selesai membahas ungkapan alhamdulillahi. Jadi minggu mendatang kita akan menafsirkan rabbil alamin. Jadi rabbinya kemudian al-alaminnya. Ya, itu saja. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon doa selalu. Saya akhiri wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.